Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan jenjang penyelia. Terdapat 3 dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 1. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. 3. Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Terdapat 4 jenjang jabatan penyuluh kehutanan keterampilan yang terdiri dari 1. Penyuluh kehutanan pemula, 2. Penyuluh kehutanan terampil, 3. Penyuluh kehutanan mahir, 4. Penyuluh kehutanan penyelia. Berikut merupakan tingkat penguasaan kompetensi yang terdiri beberapa tingkat yaitu level 1 paham, level 2 dasar, level 3 menengah, level 4 mumpuni atau advance dan sampai level 5 ahli atau expert. Penyuluh kehutanan jenjang penyelia wajib menguasai kompetensi pada level 3 dan 4 yang artinya penguasaan kompetensi intermediate dan advance. Kompetensi yang akan diujikan pada pejabat fungsional terdiri dari 8 kompetensi manajerial, 1 kompetensi sosial kultural, dan 5 kompetensi teknis. Dalam penilaian uji kompetensi jabatan fungsional diwajibkan lulus pada seluruh kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis pada jabatan fungsional penyuluh kehutanan jenjang keterampilan terdiri dari 4, yaitu 1. Perencanaan penyuluhan kehutanan, 2. Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, 3. Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, dan 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 1 yaitu perencanaan penyuluhan kehutanan, memiliki definisi, kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi dan permasalahan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya penunjang penyuluhan untuk menyusun kebijakan, strategi dan program penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 3 yaitu mampu menyusun perencanaan penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 3.1, mampu menentukan dan menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah sesuai tingkatannya, 3.2, mampu menganalisis data perencanaan penyuluhan kehutanan, 3.3, mampu menyusun dokumen perencanaan penyuluh kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 2 yaitu penyebarluasan informasi penyuluh kehutanan. Memiliki definisi, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, menyusun materi, menyebarluaskan informasi penyuluhan kehutanan, mengevaluasi dan mengembangkan materi serta metode penyuluhan kehutanan, dengan deskripsi level 4 yaitu mampu mengevaluasi penyelenggaraan penyebaran informasi penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1, mampu mengevaluasi penyelenggaraan dan dampak penyebaran informasi penyuluhan kehutanan dalam upaya penyempurnaan materi dan pengembangan metode penyuluhan kehutanan, 4.2, mampu memberikan pertimbangan dan arahan terhadap penyelenggaraan dan evaluasi penyebaran informasi penyuluhan kehutanan, 4.3, mampu melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait dalam penyebaran informasi penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 3 yaitu pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Memiliki definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi penguatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, dengan deskripsi level 4 yaitu mampu mengevaluasi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1, mampu mengevaluasi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, 4.2, mampu memberikan pertimbangan serta arahan terhadap pendampingan pengelolaan hutan dan produk hasil hutan secara lestari. 4.3,
mampu melakukan konsultasi koordinasi strategis dalam rangka pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 4 yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Memiliki definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menyusun instrumen, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil pemantauan, dan evaluasi program penyuluhan kehutanan, dengan deskripsi level 4 yaitu mampu menyusun rekomendasi pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 4.1, mampu memecahkan masalah teknis dalam proses pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan, 4.2, mampu melakukan koordinasi dengan para pihak terkait dalam pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan, 4.3, mampu memberikan arahan atau pertimbangan terhadap proses, hasil pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. Output kegiatan yang dihasilkan dari penyuluh kehutanan penyelia adalah 1. Kualitas instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten dan dokumen programa penyuluhan kehutanan. 2. Kualitas naskah media elektronik berupa radio, atau TV, atau VCD, atau DVD atau website, atau infografis, atau blog, atau naskah seni budaya berupa naskah atau sinopsis dan laporan hasil evaluasi dampak penyebaran informasi melalui media elektronik, atau seni budaya. 3. Kualitas laporan penerapan metode langsung secara massal berupa kampanye atau sosialisasi, atau pameran, atau jambore, atau gelar teknologi, dan laporan penerapan metode langsung secara kelompok, diskusi, atau karya wisata atau pertemuan kelompok atau temu karya, atau temu usaha, atau temu teknologi, atau studi banding, atau demonstrasi cara, atau konsultasi pemecahan masalah. Dan laporan koordinasi penerapan metode penyuluhan kehutanan. 4. Kualitas laporan sebagai penyaji dalam rangka peningkatan kapasitas SDM kelompok sasaran penyuluhan kehutanan, laporan dan sertifikat kemandirian kelompok sasaran, laporan dan perjanjian kerjasama, atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah, atau swasta, atau lembaga swadaya masyarakat, dan laporan konsultasi, atau koordinasi tingkat provinsi, UPT KLHK, atau UPTD. 5. Kualitas laporan pemantauan penyuluhan kehutanan. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Kami tutup video ini, salam hangat dan terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram Pusrenbang di pusrenbang_SDM LHK, YouTube channel, Pusrenbang SDM Kehutanan.